Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sagunging wabarakatuh. dumadi rahayu, Rahayu, rahmat dan keberkahan Allah senantiasa tercurah untuk alam semesta seisinya dan kepada kita semua. Saling syatariah terkhusus. Dan tak lupa juga salam serta sholawat semoga selalu tercurah kepada Nabi kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah memberikan arahan ataupun suri teladan yang kita bisa meneladani untuk kita melakukan kehidupan di dunia ini. Pada kesempatan sore hari ini, kami berdua berada di tempat ini untuk berbincang-bincang atau membahas tentang apa yang telah menjadi tujuan kita semua untuk bertarekoh ini. Biasanya suatu perkumpulan ataupun suatu majelis ataupun suatu perkumpulan itu mempunyai visi dan misi atau mempunyai tujuan yang mana kadang kita telah lama sekali berkecimpung di dalam majelis ini, terkadang kita malah tidak mengetahui apa yang menjadi misi dan visi dalam kita ikut menjalani majelis tarekoh yang kita lakukan ini. Untuk itu kami pada sore ini mau menanyakan kepada Kang Togo, sebenarnya apa sih yang menjadi misi dan misi ataupun tujuan kita dalam mendirikan majelis ini? Monggo Pak. yeah. Salam sejahtera bagi kita semua. Sahabat Demadi, Rahayu. Rahayu. Tentunya di kesempatan sore kali ini kita tidak lupa selalu mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu melimpahkan anugerahnya kepada kita semua. Mengenai visi dan misi sudah sering kali sebetulnya kita bahas bersama guru-guru yang mulia. Jadi jelas misi kita sebagai pelaku tarekat syatariah ini adalah untuk bertauhid. Bagaimana caranya kita mengisahkan, mengagungkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak lain dan tidak bukan. Makanya dibentuklah sebuah tarekat atau jalan di dalam mengisahkan Allah ini. Kadangkala ya kita sering mendengar bahwa tarekat itu sesat. Karena apa itu? Karena di dalam sebuah perjalanan untuk menuju Allah memang terkadang kita tersesatkan manakala belum menemukan sejatinya ketauhidan. Makanya jalannya rupa-rupa dan warna-warna. Seperti yang banyak datang bertemu pada kami, tahu sendiri bagaimana kami menghadapi setiap tamu yang datang kepada majelis ini. Iya. Coba diceritakan Kang Roko. Ya, memang saya sudah lama sekali mengikuti, terutama ya dari guru kita yang ada di Kalasan, yaitu Kang Robert Asgadi, juga bersama Kang Togo ini sudah lama sekali. Jadi banyak sekali memang ada yang datang ke majelis memang berwarna-warna. Ada yang dia itu betul-betul
ingin mencapai, istilahnya dia mencari ilmu kasampurnan juga ada. Kemudian ada lagi dia itu banyak sekali yang membawa masalah-masalahnya agar bisa terselesaikan. Seperti dia banyak permasalahan dengan keluarga, kemudian dengan ekonomi, terutama banyak sekali juga yang mereka datang dengan keluh kesah ataupun penyakitnya minta disembuhkan. Jadi banyak sekali memang dari peristiwa-peristiwa itu, dari masalah-masalah itu. Kadang orang lupa bahwa kita itu di sini setelah kita menjalani itu seperti yang dibedar oleh Romo Gus Rupik. Kang Togo itu sering berwasiat kepada kami bahwa murnikanlah untuk kita itu selalu mendekatkan kepada Allah. Jadi tujuan hidupmu adalah Allah, bahwa memang sudah dinas bahwa khalaqul jin wal insan illa liya'budun. Jadi kita itu sebenarnya hidup di dunia ini adalah untuk mengabdi, atau kita itu untuk beribadah kepada Allah. Terkadang kita lupa bahwa apa-apa yang kita terima itu sebenarnya adalah kita tinggal menjalani dari apa yang dikehendakkan oleh Allah. Banyak sekali para saudara-saudara kami yang dulu itu sering datang dengan membawa masalahnya. Jadi untuk itu pada saat ini kami mohon penjelasan yang sebenarnya tujuannya itu apa, Pak? Iya. Ya, itu semua bukan berarti salah ya, karena semua yang mengatur adalah Yang Maha Kuasa. Makanya kedatangan mereka pun kami sambut dengan bahagia. Masih bahagia, kenapa? Karena mereka masih mau datang dengan berbagai banyak beban hidup, dengan permasalahan yang ada, sehingga kita bisa menyebarkan yang namanya tauhid, bibit-bibit benih-benih di dalam diri kita semua, dengan pelajaran yang mereka bawa kepada kita. Mereka datang kepada kita membawa beban, otomatis kita juga belajar bagaimana caranya untuk menyikapi beban-beban yang mereka bawa. Makanya pencerahan ketauhidan ini untuk memurnikan diri, nanti akan ada pelajaran-pelajaran khusus di dalamnya. Bagaimana ketika kita dihimpit dengan berbagai macam banyak masalah, kita bisa menemukan Allah di balik permasalahan itu. Bagaimana kita mampu memberi cahaya, penerang atau penyerah di dalam batiniah kita, gitu ya. Jadi sudah jelas visi misinya adalah satu, ketauhidan. Bagaimana setiap permasalahan yang datang itu menjadi jalan ketauhidan, supaya benar-benar murni niatnya. Kalaupun ada beban yang seolah-olah tidak mampu kita sikapi, ya harusnya kan berpasrah diri, diletakkan. Toh segala permasalahan yang datang dibikin dengan sendiri. Kenapa setelah menuai dengan apa yang dilakukan tidak mau bertanggung jawab atau lari dari sebuah permasalahan hidup? Harusnya kan sudah harus menerima dengan apa yang dilakukan, maksud itu. Makanya di sini kita membentuk manusia rohani yang batiniahnya menyambung kepada ilahi Rabbi. Jangan sampai kita terputus dengan suatu sebab permasalahan hidup itu tadi. Karena yang namanya manusia hidup itu tidak akan pernah lepas dari permasalahan. Iya. Seperti itu. Jadi harus dimengerti. Ketika kita sedang mengalami sesuatu, kita kembali lagi. Bagaimana semua itu menjadi guru bagi kita. Ketika kita susah, kita akan menemukan guru di balik kesusahan itu untuk bertemu dengan kebahagiaan, asal dengan selalu mentauhidkan
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi permasalahan itu sangat banyak, bukan dari kalangan para salik saja atau yang belajar. Seorang mursyid pun banyak masalah di dalam menerima kehadiran para saliknya, para muridnya. Dan seorang mursyid menjadikan sebuah permasalahan yang timbul itu menjadi guru agung juga, gitu loh. Jadi sama-sama kita belajar. Kan gitu. Coba kalau kita sudah mampu menangkap visi dan misi kita ini, bahwa kita hanya bertauhid, apa yang akan dirasakan? Contohnya Kang Rogo ini ya, ini Kang Ontorogo ini ikut saya tuh sudah hampir 15 tahun. Dan sampai sekarang pun masih belajar dan belajar untuk menghadapi setiap permasalahan yang datang. Jadi bukan berarti salik atau murid yang sudah senior, sudah ikut lama terus terbebaskan dari masalah, kan gitu ya, ya tak? Iya. Coba ceritakan pengalamannya Kang Torogo. Ya memang benar sekali. Jadi memang seperti yang disabdakan oleh Rasulullah, mencari atau belajar atau mencari ilmu itu mulai dari alam kandungan sampai ke liang lahat. Jadi memang kita semua itu menjadi hamba Allah ini untuk terus belajar, dan jangan sampai kita itu istilahnya mandek di tengah jalan dan tidak sampai apa yang kita tuju. Memang kita itu harusnya kadang teman-teman kita, saudara-saudara kita itu kadang merasa cukup dengan apa yang telah diterimanya, ilmu yang diterimanya. Padahal ilmu Allah itu sangat luas sekali. Bahkan laut menjadi tinta dan ranting-ranting untuk menjadi penanya tidak akan habis untuk menulis ilmunya Allah. Jadi memang sangat luasnya. Jadi kita harus bisa bagaimana kita itu sebagai manusia ini untuk selalu mendapatkan pelajaran dari apa saja yang kita alami. Kalau masalah kekeluargaan, ya kita harus bagaimana urusan dunia, ya kita harus belajar tentang ahlinya. Kalau kita mau kaya biasanya ya, atau kita mau cukup dengan kehidupan kita, ya kita harus bekerja yang rajin. Kalau menjadi kaya, ya kalau kita kepingin menjadi kaya harus bagaimana kita berhemat, bagaimana. Dan biasanya dari kami itu sesuai dengan yang kita terima bahwa kalau kamu ingin menjadi seorang yang kaya, ya harus belajar menjadi orang kaya. Bagaimana? Orang kaya itu biasanya suka bersedekah, suka memberi. Ya, bagaimana? Apakah kita sudah senang memberi? Memberi dalam arti di sini bukan kok suatu yang harus berwujud materi. Memberi itu dengan sifat kita, dengan kemampuan kita, bahwa kita, kalau kita orang kaya, ya kita bisa memberikan dengan harta kita. Kemudian kalau kita menjadi orang yang istilahnya berilmu, ya dengan ilmu kita. Kemudian bagaimana kalau kita menjadi orang yang tidak mampu, ya dengan tenaga kita. Kalau kita tidak mampu dengan tenaga kita, kemudian kalau semuanya tidak mampu, kita juga bisa dengan doa kita. Jadi dalam Saterah ini memang kita itu diberi contoh atau bahwa doanya orang Saterah adalah memberi. Dalam arti memberi di sini adalah kita itu selalu memberikan apa yang sudah kita beri. Kemudian kita jarang memberi, kok kita terus mengharap-harapkan apa istilahnya kemudahan dari segalanya. Jadi marilah kita berintrospeksi kepada diri kita masing-masing. Apakah kita sudah sering memberi? Dalam artian memberi di sini sudah kami terangkan bahwa memberi itu bukan berarti kita harus dengan materi, tapi kita harus dengan istilahnya
bagaimana adab ataupun apa saja pengabdian kita terhadap alam semesta ini. Begitu. Iya. Jadi jelas manakala kita sudah memperjalankan rohani kita, maka segala sesuatu melalui proses itu tidak lain tidak bukan hanya untuk selalu kita merasakan ke alam-alam yang maha agung, bagaimana seorang hamba dimuliakan derajatnya, bagaimana seorang hamba diberi rezeki yang melimpah ruah. Harusnya akan kita selalu sambung. Kenikmatan, setiap kenikmatan yang datang harus kita syukuri, jangan sampai menjadi sebuah kekufuran. Ketika kita sudah menyambungkan rasa kita selalu pada Tuhan, disitulah letak tauhid yang sebenarnya. Jangan sampai kita justru menjadikan sesuatu yang kita terima itu menjadi sebuah kesombongan, menjadi sebuah kekufuran. Makanya sudah halayak umum, kalau kita lepas dari ketauhidan, yang ada hanyalah keresahan, penderitaan yang tiada batasnya. Ya. Makanya di sini sudah jelas, saya terangkan kembali, memurnikan niat itu adalah tujuan utama. Tujuan kita itu bukan hanya untuk di dunia. Kalau di dunia ini kita masih terbatas dengan hitungan waktu, hitungan jam, hitungan hari, hitungan tahun. Makanya ketika kita sudah saatnya dipanggil Yang Maha Kuasa, kita masih sibuk memikirkan hal-hal tersebut. Sudah dipastikan yang harusnya roh itu suci kembali suci, bening kembali bening, pasti tentunya jawabannya tahu sendiri ya gitu. Ya tak? Iya. Nah, seperti itu. Mau nggak tambahin lagi yang antara itu? Iya, memang kadang kita itu ya jangan bosan-bosan untuk berguru. Seperti istilah mungkin satu kalimat la ilaha illallah itu melebihi dengan kalau ditimbang dengan dunia seisinya itu lebih berat dari dunia seisinya. Jadi bagaimana kita membedar atau mengetahui ilmu ini, bagaimana kita harus cara istilahnya mengejawantahkan, sudahkah kita bisa menerapkan la ilaha illallah ini. Jadi memang kalau kita bicara mudah, mengucapkan mudah la ilaha illallah, itu yang bagaimana kita itu bisa membuktikan bahwa satu kalimat la ilaha illallah itu lebih berat timbangannya dibanding dengan dunia seisinya. Itu memang kita harus berguru. Jadi kita harus tahu, kita harus menemui seorang guru. Kenapa satu kalimat la ilaha illallah itu kalau ditimbang kok bisa melebihi dengan dunia seisinya? Memang sulit sekali sebenarnya. Kita kalau sudah mengucap la ilaha illallah berarti tiada, kalau orang kebanyakan mengatakan tiada Tuhan selain Allah. Jadi terus bagaimana kita mensikapi? Apakah ya cukup hanya dengan seperti kita mudah mengucap la ilaha illallah saja? Apakah seperti itu? Yang jelas kita harus ahli, istilahnya kita harus bisa menemukan guru yang menerangkan kalimat la ilaha illallah tersebut itu bagaimana. Begitu. Iya. Makanya di tarekat satara ini diadakan baiat dan talaqin itu, di dalam bait itu kita tidak boleh selingkuh. Kalau bahasa Jawanya wayuh. Kita tidak boleh menduakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sedang menghadapi suatu masalah, kita tidak boleh lepas daripada Allah Subhanahu wa taala.
ketika kita menghadapi peristiwa-peristiwa yang terjadi, kebanyakan kita apa? Masalahnya yang kita lihat, yang kita pikirkan tiap hari, yang kita pandang, terus akhirnya punya jalan pikiran bagaimana caranya untuk menyelesaikan sebuah permasalahan yang datang. Lupa bahwa Allah adalah yang maha segalanya. Sehingga banyak sekarang orang yang datang lepas dari ketauhidannya, meminta bantuan kepada sesama makhluk. Manusia meminta bantuan kepada manusia. Tapi itu juga nggak salah kalau saya pandang, karena memang jalannya harus seperti itu. Iya. Mungkin mereka menganggap kurang pede, mungkin menganggap orang yang diminta bantu itu doanya lebih manjur, lebih mujarab gitu. Kalau memang demikian, sistem kita di sini beda. Kita tidak ingin membuat suasana spiritual ini menjadi sebuah perkelenikan atau sebuah perdukunan, tapi bagaimana kita menghadapi mereka-mereka ini untuk kembali ke jalan Tuhan dengan ketauhidan itu tadi. Jangan sampai kita diminta bantuan kalau sudah berjalan di tarekat Satariyah ini, kita berlaku seperti orang-orang umum kebanyakan. Justru itu tanggung jawab kita bagaimana mengembalikan mereka untuk kembali ke jalannya. Yeah. Nah, seperti itu. Nah, ini bedanya di tarekat Satariyah dengan halayak umum. Nah, makanya baiat di sini adalah janji setia kepada Allah dalam keadaan apapun. Kenapa harus ditalkin? Ya supaya jelas dalam mengejawantahnya di dalam kalimat la ilaha illallah. Bagaimana caranya untuk menafikan, mengisbatkan, untuk bertemu dengan ismutatnya sesungguhnya, kan gitu. Iya. Nah, makanya dulu-dulu semua sudah gabung menjadi warga Satariyah dimanapun berada. Marilah kita bangun jiwa-jiwa rohani ini untuk menjadikan sebuah kemerdekaan sehingga nanti kita terbang landas tiada batas. Nah, situ tuh. Kita terbangkan rasa kita menuju alam-alam sirullah, alam-alam yang penuh kedamaian, ketentraman, ketenangan jiwa, sehingga kolbu betul-betul menjadi kolbu yang salim. Seperti itu. Ada tambah lagi? Ya, sesuai dengan apa yang sudah di-YouTube-kan oleh Romo Kusro yang baru, ya, masalah baiat. Jadi orang berbaiat ini adalah sesungguhnya dia itu berjanji ataupun mengulang janjinya, seperti di alam roh dulu dia sudah berjanji dikala di alam roh Allah bertanya, apakah kamu mengakui bahwa aku adalah Tuhanmu? Di dalam roh kita semua sudah menjawab, ya benar bahwa Allah adalah Tuhan kami, panjenengan adalah Tuhan saya. Jadi kadang kita itu setelah mengalami hidup di dunia ini terlepas dari itu. Jadi janji setia kita kepada Allah itu terlupakan. Jadi di sini kita masuk ke dalam tarekat ini, kita dibaiat kembali, berarti kita mengulang janji kita kepada Allah. Bagaimana kita menjalani kehidupan ini, bahwa sesungguhnya semuanya adalah hanya milik Allah, semua adalah kuasa Allah. Jadi dalam keadaan apapun kita harus selalu mengingat, memuja-muji hanya kepada Allah. Kita kembali kepada Allah sesuai. Kadang kita mudah mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Memang itu mudah saja. Tapi bagaimana kita mengaplikasikan dalam kehidupan kita? Apakah kita sudah berserah diri kepada Allah sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Allah? Apakah kita benar-benar sudah berserah diri menerima hidup ini yang telah ibaratnya kita sebagai wayang ini? Apakah kita bisa menerima perlakuan dari Sang Dalang Agung ini, yaitu Allah SWT? Apakah kita menjadi wayang yang kita menjoget sendiri? Jadi monggo kita kembali
bahwa sesudah kita berbaiat, kita ditalkin oleh seorang mursyid, kita harus benar-benar memegang janji suci ini kepada Allah untuk selalu mengagungkan Allah, selalu bertauhid kepada Allah, bahwa sesungguhnya tiada suatu apapun yang terjadi di dunia ini kecuali atas izin Allah. Begitu. Nih, saya kira sudah panjang lebar penjelasan kita berdua. Nah, semoga ini menjadikan sebuah pencerahan terkhusus kepada seluruh warga Satariah dimanapun berada. Amin, amin. Walaupun ada kekurangannya, tentunya ini adalah kekurangan kita berdua. Amin. Karena ada manfaatnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Sekian dulu, kita tutup. Ya, demikianlah bincang-bincang kami dengan Pak D. Togo yang mana sore ini apabila ada manfaatnya marilah kita laksanakan, dan apabila ada kekurangannya itu dari kebodohan kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Sampai Pak D. Awak dhewe isih dipikir para leluhur, kowe padha-padha ngawur, tetep obah nganggo budi pekerti luhur. Zamane zaman bingung, negara